Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 topik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah perkembangan teknologi komunikasi, yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi, dan yang terakhir adalah dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Mari kita bahas tema yang pertama, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Pengertiannya, komunikasi adalah proses pertukaran kata, tanda, atau informasi dengan orang lain untuk menyampaikan informasi atau data yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, sejarah perkembangan teknologi komunikasi ini diawali pada masa manusia masih menggunakan alat-alat sederhana. Salah satu bentuk komunikasi yang pertama adalah menggunakan asap api. Orang zaman dahulu melakukan komunikasi dengan orang lain yang jauh dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Biasanya, teknologi tersebut harus menggunakan atau memanfaatkan panca indera, khususnya indera penglihatan. Sebagai contoh, misalnya bangsa Indian dulu ketika ingin berkomunikasi atau menandakan ada bahaya kepada kelompoknya yang tempatnya sangat jauh, biasanya menggunakan asap api. Jadi dia biasanya membakar kayu dulu, kemudian nanti kan menghasilkan asap. Kemudian asap tersebut ditutup dengan kain, kemudian dibuka lagi, sehingga asapnya nanti akan terputus-putus, dan itu menjadi sebuah kode. Nah, kode tersebut bisa dibentuk dalam sebuah asap. Nah, rangkaian tersebut itu adalah sebagai bentuk komunikasi. Perkembangan selanjutnya adalah kentongan. Teknologi kentongan atau alat komunikasi kentongan ini biasanya pada umumnya digunakan di Indonesia. Alat komunikasi ini berfungsi untuk memanggil orang dengan menggunakan sebuah alat yang mampu mengeluarkan suara jika dipukul. Bentuk komunikasi ini lebih memfokuskan pada panca indera atau pendengaran. Alat itu dinamakan kentongan. Biasanya kentongan ini diletakkan di pos ronda ya atau pos siskambling. Kemudian nanti kalau ada bahaya ataupun ada, biasanya kalau tidak ada bahaya ya menandakan jam itu dipukul sesuai jumlah jamnya, ataupun kalau bahaya nanti diketuk berapa kali seperti itu. Kalau di Jogja itu ketukan 3 kali berarti itu menandakan terjadi kasus pencurian, 2 kali itu tandanya apa. Jadi setiap bunyi kentongan itu memiliki tanda atau informasi khusus. Kemudian perkembangan selanjutnya teknologi komunikasi ini beralih ke surat pos. Nah, surat pos ini menjadi alat komunikasi yang paling efektif pada abad pertengahan, khususnya di beberapa negara Eropa maupun di negara Asia pun juga menggunakan surat pos, meskipun bentuknya nanti akan berbeda-beda. Kemudian surat pos ini biasanya bisa berbentuk barang ataupun surat kabar atau yang berisi tentang informasi. Perkembangan selanjutnya adalah telegraf. Telegraf adalah sebuah mesin alat yang menggunakan teknologi telegrafi atau gelombang elektrik untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Sebenarnya hampir sama dengan teknologi kita, cuma kan kalau di tempat kita itu bunyi kentongan jadi langsung bisa kedengaran. Tapi kalau telegraf ini dia menggunakan tenaga gelombang elektrik. Jadi biasanya kalau kita listrik itu kita sentuhkan plus dan minus, biasanya akan keluar
suara seperti itu. Nah, itu bisa digunakan sebagai sinyal atau kode untuk komunikasi. Nah, telegraf ini diciptakan oleh seorang warga Amerika yang bernama Samuel B. Morse bersama dengan asistennya Alexander Bain. Dan sampai sekarang sandi Morse ini sudah terkenal dan biasanya dipergunakan di kegiatan-kegiatan kepanduan atau kepramukaan. Nah, ini sebenarnya awal dari telegraf, mesin telegraf. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi selanjutnya adalah telepon. Telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Cara kerja telepon ini adalah sama masih sebenarnya menggunakan sinyal elektrik, tetapi sinyal elektrik tersebut ditransmisikan melalui kabel telepon, kemudian diubah menjadi sinyal yang dapat didengar oleh telepon receiver. Jadi gelombang itu nanti dirubah menjadi suara melalui telepon receiver ini. Nah, untuk teknologi analog atau telepon analog, transmisi sinyal analognya dikirim dari central officer akan diubah menjadi transmisi digital. Perkembangan selanjutnya adalah telepon seluler. Pada tahun 1960, perusahaan Finlandia bernama Fenny Cable Works ini mendirikan sebuah industri telepon. Pada tahun 1970, Martin Cooper ini menciptakan telepon seluler pertama kali. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan seseorang tanpa harus tersambung telepon. Memang ada beberapa kelemahan dari telepon tadi karena kan harus tersambung kabel, sedangkan kalau jaraknya ribuan kilo misalnya telepon Indonesia Malaysia kan nggak mungkin ada kabel sepanjang itu, makanya digunakan namanya telepon seluler. Kemudian teknologi komunikasi berkembang lagi menjadi email atau surat elektronik. Surat elektronik ini berkembang pembuatan layanan surat elektronik atau biasanya dikenal email ini ada beberapa platform web yang menyediakan fasilitas email ini. Di antaranya ada Gmail, Yahoo, kemudian Rocketmail. Surat elektronik ini sebenarnya adalah sebuah hasil penelitian dari mahasiswa Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada atas nama Roy Tomlinson. Ini melakukan pengaturan atau penggunaan email dengan cara email account. Perkembangan teknologi komunikasi selanjutnya adalah berkembangnya komunikasi media sosial. Media sosial atau media online adalah sebuah perangkat yang dipergunakan untuk memudahkan seseorang atau penggunanya berpartisipasi, berkomunikasi, dan berinteraksi. Pada tahun 1997 muncul media Six Degree dan Classmate, kemudian muncul juga blog pribadi atau blogger. Kemudian pada tahun 2002 itu muncul Friendster. Kalau Friendster itu saya ingat waktu masih SMP banyak sekali dulu yang menggunakan Friendster, tapi mau membuka satu profil akun saja itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam karena dulu memang kecepatan internetnya sangat lambat. Kemudian pada tahun 2004 baru muncul beberapa media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, dan lain-lain. Dan teknologi komunikasi selanjutnya yang terakhir adalah perkembangan smartphone. Pada tahun 2007 perkembangan telepon dengan menggunakan sistem operasi atau smartphone yang terhubung dengan internet ini mulai populer. Dulu ya masih belum bisa, masih bisanya cuma SMS dan telepon. Tetapi ketika ditemukan sistem operasi smartphone itu baru perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat, di mana smartphone ini bisa digunakan apa saja, bisa digunakan untuk foto, video, media sosial, video call, melihat
video, dan lain-lain yang biasanya digunakan untuk mendukung segala aktivitas manusia. Tema yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi pada awalnya memang diawali dari perkembangan media koran. Koran ini menjadi informasi awal masyarakat pada masa lalu, khususnya pada abad pertengahan. Pada awalnya, khususnya di Amerika dan Eropa, surat kabar ini hadir dan berkembang dengan semangat untuk melepaskan diri dari bentuk intervensi atau oleh penguasa ataupun pemilik otoritas pemerintahan yang mewajibkan adanya sensor atas setiap informasi yang dipublikasikan di surat kabar sehingga informasi yang terkandung di dalamnya ini tidak bersifat merugikan pemerintah itu sendiri. Kemudian atas inisiatif Benjamin Harris, ini mengawali penerbitan surat kabar Amerika yang independen pertama kali dan dinamakan Organized Both Foreign and Domestic. Perkembangan teknologi informasi selanjutnya ini adalah ketika ditemukan radio. Kalau tadi informasi hanya bisa kita lihat atau kita terima melalui teks, kemudian kita ketika ditemukan radio, informasi ini mulai berkembang. Tidak hanya teks tetapi juga dengan suara atau audio. Nah, sejarah radio ini adalah teknologi yang menghasilkan peralatan yang memanfaatkan gelombang atau sinyal. Awalnya sinyal pada siaran radio ini ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinu baik melalui modulasi amplitudo atau AM maupun modulasi frekuensi atau FM. Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi ditemukan internet dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio. Nah, pada awalnya, pada tahun 1896, ilmuwan Italia bernama Giulio Marconi ini menciptakan atau mendapatkan hak paten atas telegram nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Pada saat itu, sinyal hanya bisa dikirim dari jarak dekat, namun hal inilah yang menjadi perkembangan teknologi radio. Jadi awal mula berkembangnya radio ini berkat penemuan dari Marconi ini. Kemudian dikembangkan peralatan menjadi radio. Perkembangan selanjutnya teknologi informasi ketika mulai muncul media televisi. Jadi tidak hanya teks, kemudian tidak hanya suara, tetapi teknologi informasi ini berkembang dengan menghadirkan visual juga. Jadi ada audionya, ada gambarnya, ada suaranya, dan ada geraknya, video bergeraknya. Pada awalnya memang perkembangan televisi ini menggunakan gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik untuk merekam, menampilkan dan menyiarkan gambar visual. Kemudian setelah penemuan dari John Legge Bright berhasil menunjukkan cara pemancar gambar bayangan bergerak di London pada tahun 1925 diikuti dengan gambar bergerak monokrom pada tahun 1926. Jadi dulu TV-nya masih hitam putih. Perkembangan selanjutnya teknologi informasi ini ketika mulai muncul yang namanya media internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek lembaga APRA dan mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer ini berbasis unik. Tujuan awalnya memang proyek ini untuk kepentingan keperluan militer, mengingat pada waktu itu masih terjadi perang dingin. Nah, Departemen Pertahanan Amerika ini membawa sistem
jaringan komputer yang tersebar dan menghubungkan komputer-komputer di daerah-daerah yang vital untuk membatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat dihancurkan. Perkembangan selanjutnya ini masih di tahun internet, kemudian awalnya memang dari militer, kemudian dikembangkan pada tahun 1990 oleh Berners-Lee membuat program yang namanya browser, yang merupakan alat untuk menjelajah antar komputer hingga membentuk jaringan yang dikenal sebagai World Wide Web atau W atau WWW kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Kemudian pada masa saat ini perkembangan jaringan komputer ini sudah menggunakan jaringan nirkabel atau wireless. Nah, apa dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini? Tentu saja ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan mutu kualitas pendidikan dengan adanya internet, dengan adanya informasi dari internet, kita bisa mengakses informasi dari berbagai manapun. Berbeda dengan masa Bapak dulu yang masih menggunakan buku sebagai sumber informasi. Kalian sekarang bisa melihat dari Google, kemudian kalau ingin lihat videonya bisa dilihat dari YouTube dan lain-lain. Tentu saja kualitas pendidikan pasti jauh berbeda dibandingkan masa dulu dengan masa sekarang karena banyaknya informasi. Kemudian menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga adalah munculnya profesi atau lapangan kerja baru. Ada yang konten kreator, kemudian ada yang digital desain grafis, kemudian ada programmer dan lain-lain. Kemudian meningkatkan perekonomian digital dengan munculnya toko online itu meningkatkan perekonomian digital. Kemudian memudahkan penyebaran informasi dan komunikasi di daerah-daerah terpencil. Namun dalam perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi ini juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah mempengaruhi pola pikir seseorang. Jadi kalau ada kabar hoax seperti itu biasanya langsung bergerak cepat, langsung menyebar. Padahal berita tersebut belum tentu benar adanya. Kemudian kecenderungan antisosial karena semakin banyaknya informasi ini akan membuat seseorang menjadi antisosial. Ketiga adalah munculnya jenis kejahatan baru, kejahatan digital, cybercrime seperti itu. Kemudian merubah kebudayaan yang lama dan yang terakhir adalah meningkatkan konsumerisme. Quote yang bisa kita petik dari materi ini adalah teknologi yang telah mengubah segalanya dan teknologi masa depan akan mengubah segalanya yang ada di hari ini. Sekian video kali ini, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.